Balik lagi di Ngomen, ngobrol bareng manajemen. Welcome to Ngomen, Ngobrol bareng manajemen. Halo Mempips, kembali lagi di Ngomen. Pada kali ini sesi yang tidak jauh menarik karena di sini aku sama teman-teman yang memiliki prestasi dan juga udah motivasi nih buat teman-teman sekalian. Nah, selain itu sebelumnya untuk masuk ke ngobrol-ngobrol nih, aku mau perkenalkan terlebih dahulu. Nah, aku Sophia Aulia sebagai host Ngomen pada kali ini yang akan menemani teman-teman semua dan juga menemani narasumber dari awal sampai akhir. Nah, dan juga tidak lupa karena gak kenal maka tidak Saya. maka dari itu kita kenal dulu yuk dengan narasumber yang ada di sini, bahwa mereka ini benar-benar orang-orang pilihan nih yang ada di jurusan manajemen karena memiliki segudang prestasi nih yang bisa memotivasi Mempips. Oke, kita lanjut aja. Boleh untuk dari Teh Ella dulu. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Ella Laila dari Manajemen Angkatan 2021. Alhamdulillah sekarang saya udah punya beberapa penelitian yang udah publish. Makasih. Wow. Next. Oke, halo manajemen people. Kenalin, aku Sakif Purnama Rizky dari Manajemen Angkatan 2021. Nah, saat ini aku mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Seperti itu. Baik, halo manajemen people, nama saya Wajib Ruman Sarusmana dari Angkatan 2022. Raihan juara taktis saya itu komite cabang olahraga karate dengan berat 60 kg. Baik. Oke, ada Teh Ella, Asyaki, dan juga Fauzi. Aku enaknya AA, PP apa? Kang? Boleh. Boleh. Teteh, Teteh ya? Boleh. AA, Teteh, oke. Mungkin di sini juga Mempips udah kepo nih dari mau ngepoin nih ya terkait dari latar belakang teman-teman yang ada di sini. Nah, kita langsung saja. Aku mau nanya nih ke Fauzi ya. Kamu itu kan karate ya, posisinya karate. Oke. Bagaimana sih perjalanan kamu itu menuju kejuaraan karate ini? Nah, sebelumnya di sini awalnya saya juga ikut karate itu dari SMP gitu. Nah, mengapa gitu saya pas SMA itu menjadi vakum gitu, karena di mana gitu kan SMA juga pastinya ikut organisasi lain gitu. Jadi saya juga waktu SMA itu tidak bisa membagi waktu gitu. Nah, makanya saya untuk pas SMA itu memutuskan untuk vakum gitu. Nah, lanjut masuk perkuliahan, di mana perkuliahan juga di situ saya melihat gitu ada stand pas demo ya kalau nggak salah, melihat ada stand UKM karate gitu, yang dimana saya juga berminat gitu. Wah, ini menjadi apa ya, kayak menjadi dorongan buat saya gitu. Wah, skill yang lama yang telah ini bisa juga nih buat biasa lagi gitu. Nah, jadi pas ini juga menjadi motivasi saya gitu untuk mengikuti kejuaraan lagi. Oke, Gitu. seperti itu. Mantap. Jadi bisa dibilang Fauzi ini memulai itu pas waktu kuliah. Iya, itu Oh, pas jadi mulainya. tidak pas waktu sekolah. Jadi Iya, pas mulai laginya itu pas masuk kuliah. Oke. Tapi udah ada basic dari zaman SMP gitu. oh, 2 tahun itu. Oke. Sip. Selanjutnya aku Boleh. ke Gasaki. Gimana sih pengalaman Asaki dalam mendapatkan beasiswa? Terus apakah ada suatu tantangan yang memang terjadi pada saat Asaki melalui proses penerimaan beasiswa? Oke, ini mah lebih menjelaskan dulu ya. Kalau misalnya cerita buat beasiswa itu sebenarnya itu bukan pertama kali loh saat itu ikutan beasiswa kayak gini tuh. Jadi sempat tuh dari tahun-tahun lalu tuh, dari awal masuk kuliah, dari sebelum masuk kuliah juga sudah cari-cari tentang beasiswa itu. Dan salah satu beasiswa yang benar-benar Saki pengen itu yaitu ini beasiswa Bank Indonesia. Jadi Dan sebelum salah satunya kenapa itu? ya karena emang dari dulu tuh wah pengen banget nih kayak misalnya kerja tuh di Bank Indonesia dan pengen dapat nih beasiswa Indonesia. Nah sebelum itu Saki tuh pernah ikutan juga beasiswa yang lain, wah pernah daftar juga, tapi untuk beberapa kali belum sempat mendapatkannya gitu, belum rezekinya. Nah pada akhir-akhir ini alhamdulillah sama Allah diberikan kesempatan
di semester 6 ini untuk mendapatkan beasiswa Indonesia ini. Tentunya juga kan sebelum-sebelumnya itu udah ikutan-ikutan yang pastinya beberapa kali percobaan, dan alhamdulillah pas di semester 6 ini Saki dapat kesempatan dapat beasiswa Indonesia. Alhamdulillah gitu. ya. Alhamdulillah. Jadi perasaan Asaki nih setelah melalui tantangan-tantangan yang memang begitu berat, terus bisa Asaki bangkit lagi tuh karena motivasinya apa sih? Pokoknya kalau misalnya dari Saki itu, kalau ada apapun itu kita tuh harus buat kebiasaan baik gitu. Kita pokoknya terus berusaha buat mau baca buku atau apapun, kita pokoknya coba dengan kebiasaan baik. Kalau misalnya ada kesempatan, kita gak tahu ya kita itu akan menang atau gagal di percobaan yang seberapa dan percobaan yang mana. Yang pasti kalau misalnya kita ada kesempatan, kita wajib coba gitu, intinya gitu sih. Gagal 10 kali, bangkit 11 kali ya. Wah, gitu intinya. Oke. Berapa kali gagal itu gak penting, yang penting berapa kali kamu bangkit gitu lah intinya. Oke. Kita lanjut nih ke Teh Ella. Wow, ini prestasinya jurnal. Apa sih yang mendorong Teh Ella untuk menulis dan juga mempublikasikan jurnal? Nah, terus bagaimana juga proses penelitian dari Teh Ella sehingga menghasilkan temuan yang sangat luar biasa ini? Oke, kita mulai jawab dari faktor pendorong nulis dulu kali ya. Jadi ini jujur aja ya, sebenarnya faktor pendorong aku nulis itu karena gabut sih. Ini benar sih emang, ya gabut benar. Karena kebetulan saya ini kurang suka drakor gitu. Jadi aku mulai mikir nih apa yang bisa dilakuin sambil rebahan, sambil nongkrong di coffee shop gitu, sambil liburan. Dan itu penelitian jawabannya gitu. Nah karena gabut nih, aku mulai ya cari-cari masalah gitu. Ini masalah penelitian ya, bukan masalah. Masalahnya dicari gitu kan Jadi ya? masalah. Ya cari-cari masalah. Nah akhirnya lah nulis ini jadi kebiasaan gitu. Oke, sebelum aku terjun ke dunia penelitian, sebenarnya aku tuh pernah terjun ke dunia esai gitu. Nah dalam 1 bulan itu setidaknya gitu pasti ada 3 lomba yang diikuti. Dan hasilnya apa? Ya 34 kali saya gagal, dan mungkin hanya beberapa kali saya menang, dan itu pun mungkin karena hoki kali ya. Nah dari sana mulai berpikirlah, ini aku buat esai akhirnya akan jadi apa gitu. Apakah hanya gagasan di atas kertas, ataukah mungkin nanti ada tindak lanjutnya gitu. Nah karena mungkin sering gagal gitu, jadi ngerasa suntuk sendiri, akhirnya lah pindah haluan gitu ke penelitian. Karena aku rasa penelitian ini lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan setidaknya nanti kita punya kontribusi terhadap ilmu pengetahuan gitu. Ya meskipun penelitian saya jelas punya banyak sekali keterbatasan gitu. Semua penelitian saya ada keterbatasannya gitu. Nah lalu ketika bicara soal publikasi, sebenarnya awalnya juga cuma iseng doang gitu. Karena teman-teman mungkin kurang familiar dengan yang namanya Aaker Josirgi gitu. Nah beliau tuh tokoh manajemen yang memang terkenal tapi di daftar pustaka gitu ya. Gitu. Nah akhirnya kan saya juga pengen gitu ya. Pengen terkenal di daftar pustaka. Nah dari sanalah mulai cari-cari tutorial YouTube gitu. Gimana caranya publikasi jurnal. Nah akhirnya ketemulah gitu. Nah aku inget banget waktu semester 2 akhir. Jadi kan libur tuh. Aku punya satu penelitian bibliometrik based on literatur. Aku pengen coba submit tuh ke jurnal terindeks Sinta, biar seenggaknya nanti nama aku ada di Google gitu kan. Nah, singkat cerita mungkin hampir 1 tahun tidak ada keputusan gitu. Jadi serasa digantung, ini ditolak atau diterima gitu. Lebih susah daripada ngejar cowok mungkin ya. Karena emang sulit banget gitu untuk dapat hasil penelitian itu. Jadi karena emang nggak ada keputusan tuh, akhirnya di follow up balik dan ada tuh keputusan tapi ditolak gitu sayangnya. Nah lalu saya itu coba downgrade jurnalnya ke indeks yang lebih rendah. Nah tapi masih ditolak juga gitu. Nah akhirnya aku cobalah ubah tulisan jadi penelitian yang lebih berarti gitu. Nah kalau ngobrolin penelitian yang berarti, sebenarnya ini dimulai dari cari masalah dulu gitu, seperti yang udah di-spill di awal. Jadi bukan cari judul dulu gitu, enggak. Jadi kita enggak bikin, ya. Jadi kita bikin masalah dulu. Nah masalah ini ada 2, ada fenomena gap dan ada research gap. Nah ini kayak kuliah 3 SK ya. Jadi kalau kata orang-orang gitu, cari masalah itu kayak nyari jarum di atas tumpukan jerami gitu, susah banget gitu. Tapi enggak sesusah itu kok nantinya, karena dari masalah ini akan berkembang biak jadi
suatu karya gitu. Nah, ketika udah dapat suatu masalah nih, lalu kita mulai kembangin jadi latar belakang dan juga tujuan yang spesifik gitu. Lalu kita mulai tinjau yang namanya tinjauan pustaka untuk memahami teori-teori apa sih yang relate sama penelitian kita. Lalu kita baca juga penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Lalu nanti kita coba ulik metodenya seperti apa. Contohnya kita analogikan ya, misalnya kita ingin nebang pohon nih, kan gak mungkin pakai pisau gitu kan, pasti kan harus pakai alat yang sesuai gitu. Nah, di metode banyak banget metode yang bisa digunakan, khususnya di Soshum, kan kita manajemen Soshum gitu ya. Bisa pakai wawancara, survei, analisis dokumen dan sebagainya gitu. Nah, nanti disesuaikan dengan tipe risetnya seperti itu. Nah, ketika udah tahu metodenya nih, pastikan nanti ngumpulin data. Nah, yang harus kita perhatiin dalam ngumpulin data itu jelas datanya harus akurat dan reliable gitu. Ya. Nah, ketika udah dapat data nih, pastikan kita olah jadi hasil dan diskusi nantinya. Lalu kita akan buat kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, menurut sumber yang saya baca gitu ya, daftar pustaka itu minimal 20. Jadi nanti ketika kita bikin satu artikel, setidaknya kita dituntut untuk baca 20 artikel juga gitu. Ya, untuk penunjangnya juga gitu. Nah, kalau misalnya udah sampai daftar pustaka, udah ada judulnya juga, maka itu sebenarnya udah siap submit. Jadi itu artikel yang utuh gitu. Kita hanya tinggal mengeksekusinya, merubah template-nya, sesuaikan dengan jurnalnya, seperti itu. Nah, lalu kita ketika udah siap disubmit, maka kita harus mencari jurnalnya. Nah, cara cari jurnal itu sedikit agak susah ya, karena jurnal itu kan ada skupnya. Kalau kita manajemen ya harus ke manajemen juga, jangan kedokteran gitu kan. Ya, lalu nanti ada periode terbitnya. Misalnya nih, jurnal A, periode terbitnya itu bulan Mei gitu. Kita itu submitnya bulan Juni. Nah, itu gak bisa karena udah kelewat. Ya bisa aja nanti terbit di bulan Mei, tapi kan tahun depan gitu. Ya, jadi kasih span waktu yang logis aja gitu ya. Nah, karena kita juga sebagai mahasiswa, kita juga harus cari jurnal yang setidaknya gratis gitu kan. Karena kan kita kaum mendang-mending gitu ya. Gak mungkin kita bayar ratusan ribu sampai puluhan juta untuk submit ke jurnal. Itu aja sih. Oke, wow, bener 3 SKS ya. Tapi aku mau nanya nih, kalau publikasian esai sama jurnal itu berbeda ya? Beda. Kalau esai nantinya lebih ke lomba. Jadi disediakan oleh acara, jadi tidak dipublish di jurnal. Nah, itu juga yang bikin aku bingung gitu. Nanti esai ini akan berakhir di panitia ataukah emang dipublish gitu? Karena sepengalaman saya tidak ada esai yang dipublish kecuali dibikin sebuah buku gitu. Cuma itu agak jarang juga gitu. Kalau penelitian ya pasti dipublish. Oke, wow, terima kasih Kak Ella. Tapi tadi juga aku tuh mau nge-highlight ini yang mencoba 34 kali esai tapi gagal itu. So itu kira-kira penyebab gagalnya itu sama gak sih kayak itu terus gitu loh sekarang? Iya. Ini kalau menurut saya pribadi, karena esai itu berbentuk gagasan. Jadi kan opini kita seperti apa terhadap isu yang dilombakan gitu. Kan kita tahu sendiri ya, yang namanya juri pasti kan beda-beda penilaian. Ini sempat ada pengalaman teman saya gitu, dia tuh gagal di satu lomba esai gagal, tapi ketika esainya dilombakan lagi jadi menang gitu loh. Iya, karena kan emang juri itu ya beda-beda penilaian gitu, jadi gimana ya, lebih ke subjektif. Kalau penelitian lebih objektif seperti itu. Oh iya, berarti memang hoki di situ tuh dibutuhkan banget gitu ya. Iya. Oke, terima kasih untuk Teh Ella. Ya, kita lanjut nih ke Kang Fauzi lagi. Kang Fauzi, gimana nih tips and trik dalam mengembangkan keterampilan karate dan menjaga kesehatan fisik saat berlatih secara intensif? Ya, jadi kan pastinya gitu, semua juga harus menjaga pola kesehatan gitu. Nah, tapi khususnya untuk atlet karate yang mau tanding itu pastinya jadwal latihannya itu harus dipadatin gitu. Misalnya dalam 1 minggu ini kan cuma 2 kali latihan. Nah, beberapa bulan untuk tanding lagi, jadi harus kayak dipalit lagi gitu, kayak seminggu itu bisa 4 kali gitu, bahkan bisa full tiap hari latihan. Waktu itu pernah juga pas itu mau ke jalan daerah Ciamis kan. Nah, dimana waktunya tuh mepet cuma 1 bulan untuk persiapannya. Nah, jadi kan
pastinya gitu kalau untuk mengejar target harus dibarengi dengan latihan yang intensif banget gitu. Tetapi di situ juga harus dijaga pola sehatnya supaya gitu pas pertandingan itu tidak cedera gitu, tidak memungkinkan kecelakaan lah, meminimalisirkan gitu gitunya. Oke. Nah, kalau misalkan nih si apa ya waktu buat tandingnya itu mepet banget nih, Iya. kamu dapat infonya itu mepet banget. Iya, Terus betul. itu kan persiapannya juga pasti mepet banget ya Iya. buat prepare-nya, apalagi buat menyiapkan apa ya kayak ininya fisiknya Iya, gitu kan, fisiknya berlatihnya pastinya. kan. Nah itu menurut kamu dengan waktu dengan waktu yang sesingkat itu bisa gak sih menghasilkan sesuatu yang maksimal dan Iya. puas bagi kamu? Apa itu masih kurang atau gimana? Ya pastinya sih kembali lagi kan itunya cuma ditargetin beberapa sesi latihan gitu. Jadi kayak ya kalau itu hasilnya memang segitu ya itu gitu, itu dari hasil kerja keras kita juga Iya, gitu iya. kan. Nah, pastinya berarti kita evaluasi gitu dong gitu. Terus memang kalau ada misalnya dari pertandingan nih 3 bulan, nah 3 bulan itu kita harus benar-benar persiapan lagi Iya. gitu. Jangan di ini lagi gitu. Jadi buat evaluasi ke depannya dan juga biar juga para atlet yang lain juga gitu bisa mempersiapkan fisiknya juga. Dan ini kan pasti yang lain juga di UKM ini banyak gitu yang kayak double, ada yang olahraga lainnya gitu. Nah jadi meminimalisir para cedera atletnya itu. Oke, Iya, terus benar. kalau misalkan gini, sekarang kamu tuh udah kejuaraan kan, Iya. terus juga sudah apa ya kayak berlatih juga gitu kan secara intensif. Nah sekarang tuh, terus sudah selesai itu. Nah setelah itu kamu tuh kayak apa ya untuk memberi space dulu memberi Iya. space dulu ke diri kamu sendiri. Kalau kamu tuh buat istirahat dulu gitu kan, Iya. gini. Terus kamu nanti ada suatu saatnya kamu pengen ikut lomba lagi. Iya. Nah pada saat itu gimana sih kamu untuk membangkitkan semangat kamu lagi gitu loh? Karena banyak sekali nih buat teman-teman apalagi main tips nih ya. Kalau misalkan ada yang merasa kita itu udah melakukan keseharian dan juga melakukannya itu secara rutin. Nah setelah itu kita tuh udah gitu ngomplong gitu kan. Terus kita harus kayak gitu lagi. Itu kan kayak apa ya? Ada rasa horeamnya Iya gitu. pasti. Nah gimana Pasti, tuh? Mas. Iya kan kembali gitu. Saya juga awalnya vakum gitu kan dari SMP. Wah berapa tahun itu loh vakumnya loh. Jadi kayak sebenarnya sih motivasinya itu dari sendiri gitu. Diri sendiri. Ada kemauan gitu. Kalau kita gak ada kemauan sama sekali ya ngapain gitu kan, kayak lah kita buat capek-capek buat latihan keras gitu, buat dari dulu buat kayak persiapan keluar semua macam gitu, tapi kalau kitanya hanya mengguguk kepada rasa malas gitu, tapi ya percuma saja gitu kan. Terus kembali lagi kan jadi juga untuk kembali lagi juga pastinya kan, nah jadi di UKM Karate ini sebelum pertandingan itu ada TC gitu, dimana training center ini untuk jadi kayak untuk nah atlet ini pantas gak buat seleksi Oke. buat ikut pertandingan. Nah jadi kayak diambil lagi lah gitu buat delegasinya gitu Oh, unsurnya, makanya seleksi lagi. iya gitu Oke, sudah cukup. ya. Oke, kita next Oke. ke beasiswa. Oke, boleh. Dan sekarang aku mau minta tips and trick juga buat main tips mungkin ya dalam menghadapi proses seleksi beasiswa, terus juga strategi nih untuk meraih kesempatan beasiswa. Kayak gimana? Oh, oke. Buat strateginya pasti juga kan beda-beda ya. Misalnya nih, Saki yang semester 6 ataupun semester 4, terus ada juga yang semester 1 atau yang masih belum kuliah. Nih, buat main tips yang ada dimanapun, pokoknya buat si tipsnya itu yang pertama, kalau biasa itu gak bisa kita langsung instan itu dapat. Jadi itu kita itu perlu ada beberapa proses dulu. Nah, di pertama kalau misalnya untuk yang baru masuk dari kuliah misalnya, nah usahakan awal-awal semester itu ya kayak tadi kan harus konsisten dalam belajarnya, dalam mengikuti perkuliahan. Usahakan semester awal, semester 1, semester 2 itu usahakan kita tuh dapatkan nilai sebaik mungkin, sebagus mungkin yang kita bisa gitu kan. Supaya itu kan nilai itu stabil. Ketika kita nilai awal-awal itu stabil dan kita tuh udah mendapatkan kesusahan di semester selanjutnya, nilainya itu kita itu aman gitu nilainya tuh. Nah, kemudian kalau misalnya nih buat semester berikutnya, semester 4 misalnya tuh. Nah, kalau misalnya kan kalau beasiswa yang Saki dapat tuh kan yang bisa dapat tuh semester 4 sama semester 6. Nah, buat semester 4 itu setelah tadi yang semester 1 semester 2 bagus,
usahain juga semester 4 juga mempertahankan nilainya. Karena kalau misalnya kita nanti udah dapat semester 4 nih beasiswanya, terus kesempatan lagi di nanti semester 6 untuk kesempatan beasiswanya gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, pokoknya dalam mendapatkan beasiswa itu jangan gitu dadakan. Usahakan itu kita tuh harus rutin, konsisten itu mendapatkan nilai sebaik mungkin. Dan yang paling penting itu dalam administrasi kalau misalnya beasiswa itu. Utamakan kalau misalnya nih, kalau kita semester 1 kan belum ada pengalaman ya, biasanya itu pengalaman itu dari SMA dan lainnya. Kalau misalnya pengen dapat beasiswa itu, biasanya sebaik mungkin dari kita CV-nya, terus dari nanti pengalamannya, usahakan kita tuh buat sebaik mungkin dan semenarik mungkin. Karena kan setiap beasiswa juga kan beda kan yang dibutuhkannya, misalkan beasiswa apa gitu, yang dibutuhkan tuh orang seperti apa. Nah kita tuh harus mengikuti apa yang beasiswa itu inginkan gitu. Jadi kalau misalnya kita seperti ini, administrasinya sesuaikan, terus kita juga harus berperilaku dan berusaha itu yang seperti yang dibutuhkan gitu. Seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya semester 2 nih, semester 3, biasanya kalau semester 3, 4 itu sama 5 untuk mendapatkan semester 6, semester 4 harus banyak pengalaman juga. Jadi kalau misalnya kita kampus, apakah kita organisasi, apakah kita ikuti organisasi luar kampus, atau dapat kerjaan, atau bekerja di luar kampus, utamakan itu kita tuh harus punya pengalaman seperti itu. Karena apa? Biasanya itu ada hal yang menunjang di ketika kalau misalnya ditanya nanti apa yang kamu dapat berikan gitu, oh saya tuh ada kemampuan di divisi ini dan saya bisa membantu seperti itu. Jadi pada intinya harus konsisten dalam akademiknya, kemudian untuk hobi dan lainnya harus ikut juga gitu. Jadi jangan sampai terlewatkan. Dan kalau misalnya buat main tips nih, kalau misalnya pengen ke manajemen, kemudian sebelumnya dari masih di SMA gitu lah misalnya nih, harus dari sekarang juga diperbaiki dan juga usahakan ikutan beasiswa juga. Siapa tahu kan dapat beasiswa untuk di kampus, di perkuliahan gitu. Seperti itu sih. Oke. Jadi intinya tips and triknya itu harus dari sisi akademik dan juga administrasinya ya. Iya. Mungkin kalau misalkan berbicara mengenai beasiswa nih, menurut Asyaki sendiri, beasiswa itu lebih lebih besar peluangnya itu dan lebih mendominasinya itu mencari yang dari sisi akademis atau dari non akademisnya sih? Oke, kalau misalnya beasiswa ya, langsung jawab aja mungkin ya, Sophia. Ya. Kalau misalnya beasiswa itu biasanya itu pasti perlu dua-duanya. Karena kan nggak bisa, karena kan ada batas syaratnya. Misalnya kalau misalnya beasiswa tertentu, biasanya ada minimal 3 lebih kan. Kalau misalnya di bawah 3, emang biasanya kan orang itu ada yang hebat, cuman biasanya di bawah 3. Cuman kan salah satu syaratnya itu harus 3. Nah jadi buat teman-teman, kalau misalnya emang punya kemampuan, usahakan si nilainya itu harus di atas 3 supaya bisa mengikuti si beasiswa tersebut misalkan. Terus kita juga jangan sampai malas nih buat cari-cari, karena beasiswa itu kan nggak selamanya dapat informasi di mana gitu kan. Siapa dia manapun dapat kabar beasiswa, kita coba gitu, jadi manapun itu. Terus kalau buat misalnya tadi antara akademik kayak gitu dan juga bakat, utamain keseimbangin gitu. Yang pasti harus lulus setiap persyaratannya. Jadi gak apa-apa gitu asal 3 ke atas mau sedikit pun, tapi kemampuan kita lebih dari itu bisa berkesempatan dapat beasiswa. Yang penting persyaratannya memenuhi. Itu sih kalau misalnya dari Saki. Jadi akademik itu penting dan juga bakat juga penting gitu. Dua-duanya itu saling menunjang. Oke. Mungkin ada lagi? Ada lagi sih kalau misalnya buat beasiswa, buat teman-teman kalau misalnya yang sekarang saya gagal, terus coba gitu. Soalnya beasiswa itu banyak, bukan satu gitu. Terus coba biar kita juga kan dalam belajarnya kita semakin semangat juga. Yang pasti kita juga bertanggung jawab atas beasiswa yang kita dapat seperti itu. Temuan ya di Halit Movement Tips. Semangat. Nah, oke, kita lanjut ke jurnal ketela. Ya. Nah, aku mau nanya juga gimana nih tips and trick dalam melakukan penelitian yang efektif dan juga menulis jurnal yang berkualitas, dan juga pernah gak sih menghadapi tantangan dalam proses dari penelitiannya seperti itu? Oke, kalau bicara mengenai tips and trick, sebenarnya nggak ada tips dan trik khusus sih. Lebih kepada kita harus jatuh cinta dulu gitu, sama tulisan kita ya, bukan sama orang. Jadi Jadi sebenarnya kalau kita udah cinta nih sama tulisan, maka mau seefektif apapun bisa kita usahakan gitu. Ini mungkin relate sama perasaan gitu kan. Kalau misalnya udah cinta ya bisa diperjuangkan gitu kan. Nah, ketika kita udah cinta nih sama tulisan kita, lalu kita pengen
tulisan yang efektif, maka sebenarnya kalau menurut saya ya, artikel yang efektif itu dimulai dari yang tadi, masalah dulu, karena masalah ini akan menghasilkan novelty atau kebaruan. Aku contohin aja nih ya. Kita misalnya pakai research gap, yang keempat ada yang namanya empirical gap. Itu kan kontroversi hasil penelitian. Misalnya nih, menurut penelitian A, X itu berpengaruh terhadap Y. Nah, tapi penelitian lain menyatakan kalau X itu enggak berpengaruh terhadap Y. Nah, misalnya kita bikin penelitian untuk mengatasi kontroversi tersebut. Jadi misalnya penelitian kita menyatakan gini nih, X akan berpengaruh terhadap Y kalau misalnya melalui variabel mediasi gitu. Jadi ada perantara di antara X sama Y-nya gitu. Itu kan itu novelty, itu kebaruan, itu berkontribusi terhadap penelitian gitu. Nah, jadi ketika kita udah punya novelty tuh, jelas penelitian kita seenggaknya Sinta pasti keterima gitu. Iya gitu. Lalu kalau misalnya tadi berbicara soal penelitian yang efektif juga, maka untuk pemula nih ya, saran saya berkolaborasilah dengan orang-orang yang memang pernah penelitian gitu. Karena itu akan menunjang yang nantinya yang namanya bimbingan gitu dan pengumpulan data yang lebih efektif gitu. Lalu ketika ngobrolin penelitian yang efektif juga, maka sebenarnya ini harus dipegang teman-teman semuanya ya, termasuk ini yang selalu saya pegang juga. Penelitian itu boleh salah karena manusiawi. Yang nggak boleh itu bohong gitu. Ya, karena saat ini banyak banget penelitian yang manipulasi gitu. Dan ini juga mungkin nantinya akan jadi tantangan untuk peneliti yang memang seorang peneliti. Nanti mereka akan terkalahkan oleh peneliti yang memang hanya manipulasi gitu. Dan lanjut berbicara tantangan, tentunya ini akan sedikit kompleks ya. Mulai dari tadi masalah karena itu butuh sensitivitas yang tinggi. Lalu kan untuk membaca jurnal itu saat ini banyak yang berbayar gitu. Kita ingin membaca satu penelitian orang aja, kita harus bayar beberapa dolar gitu. Dan itu sangat menggerus kantong mahasiswa gitu kan. Jadi kita harus selektif gitu. Nah, ada solusinya sebenarnya menggunakan Sci-Hub. Tapi itu masih menjadi kontroversi, apakah itu legal atau ilegal gitu. Nah, selain tantangan tersebut juga, nantinya kita akan kesulitan dalam mencari jurnal sebenarnya. Karena kan yang tadi udah dijelasin, lama waktunya, apalagi kan ketika jurnalnya gratisan gitu, maka akan sangat sulit sekali. Karena kan di dalam jurnal itu ada yang namanya antrian. Jadi ketika misalnya jurnal itu menyediakan slot 6 untuk publish dan yang submitnya ada 20, kan otomatis kita terlempar gitu. Jadi main di kualitas aja gitu sih. Iya. Kalau misalkan berbicara mengenai main di kualitas nih ya Teh, tadi sempat di-highlight juga mengenai apabila misalkan ada penelitian X berpengaruh terhadap Y dan ada juga X tidak berpengaruh terhadap Y, kita bisa aja membuat penelitian baru X bisa aja berpengaruh terhadap Y tapi melalui perantara. Nah, gimana kalau misalkan ada juga nih yang bertentangan dengan penelitian itu, kayak X itu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap Y apalagi melalui perantara itu. Nah, itu tuh kayak penelitian kita itu apa emang itu tuh harus memang divalidasi bahwa kita itu yang paling benar, atau bolehkah misalkan ada yang menentang seperti itu? Jadi gini ya, sebenarnya itu boleh gitu. Karena yang namanya masalah atau saya biasanya sebutnya gap itu banyak, ada 5, ada juga yang nyebutin 6 gitu. Nah, yang pertama ada theoretical gap, itu paling susah gitu. Itu biasanya yang mahasiswa S3 biasanya mereka pakai theoretical gap. Nah, jadi gitu mereka menentang penelitian yang udah ada gitu. Mereka menentang teori gitu. Nah, yang kedua dan yang ketiga itu juga memang agak susah. Nah, biasanya untuk mahasiswa yang keempat sama yang kelima. Yang keempat itu yang kayak tadi kontroversi gitu. Jadi kita mencari solusi atas kontroversi gitu. Dan yang terakhir itu limitasi. Jadi keterbatasan. Misalnya nih, penelitian sebelumnya terbatas pada jumlah sampelnya gitu. Nah, kita bisa meneruskan penelitian lanjutannya dengan menambah sampel seperti itu. Oh, gitu. Kita nambah SKS-nya ya. Jadi nambah SKS-nya. Nambah ilmu juga. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi untuk Tela yang tadi? Udah sih. Udah. Oke. Aku mau nanya, tapi ini tidak spesifik ya, ini buat teman-teman semuanya juga. Bagaimana sih pentingnya
menjaga keseimbangan nih antara akademis dan juga minat bakat yang selalu dikembangkan gitu loh. Mungkin aku mau dari Asaki dulu, boleh? Sekarang ini pertama ya. Ya. Siap. Gimana? Iya, ya. Buat ini ya, buat dari minat dan bakat dan juga akademis, menurut saya itu sih jadi berbarengan gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita sehari itu kan misalnya 24 jam juga ada waktu nih buat misalnya kita emang akademis, terus ada minat juga, ada bakat juga sebenarnya buat teman-teman gimana kita cara ngaturnya aja. Kan kita juga di sini manajemen juga ya, terus juga jadi kita harus jadi manajer diri sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kita nih ada waktu buat misalnya berapa lama buat kita hobi. Saya hobi Saki setiap hari itu pasti itu kayak misalnya mau baca buku, olahraga itu pasti ada nyimpatin waktu gitu. Di sela-sela misalnya gitu mau kerja ataupun ada kegiatan ataupun kuliah pasti ada itu baca buku atau itu. Yang paling penting itu bukan berapa banyak kita melakukan hal, tapi lebih ke konsisten dan kontinuitasnya gitu. Jadi misalnya kita mau baca buku, bukan berarti kita tuh harus baca buku terus satu buku sekaligus, enggak. Kalau misalnya kita ada waktu buat baca 1 halaman, baca aja walaupun 1 halaman. Mau kita itu olahraga itu berapa menit, mau 30 menit, mau sejam, olahraga aja walaupun itu hanya sebentar gitu. Ketika ada waktu kita coba gitu, jangan sampai itu nanti aja nunggu misalnya kita nunggu aja 5 menit lagi jangan gitu. Ketika ada waktu coba gitu, jangan sampai hal yang baik itu kita buat berat, hal yang buruk itu dibuat kita gampang, jangan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita emang hal itu berbarengan, saya kuliah nih, Saki kan misalnya kuliah itu dari jam 9 sampai jam sore. Nah, Saki itu misalnya dari jam sebelum malamnya kita bangun Saki dari jam 1 misalnya, dari jam 1 malam itu udah mulai prepare buat misalnya buat jualan atau gimana. Saki misalnya buat jual itu jam 7 sampai jam 8. Jam 8 saja setengah 9 udah beres. Jam 9 udah sampai ke kampus, udah mulai kuliah lagi. Kalau misalnya udah kuliah lagi, kita kan bisa sambil nunggu atau gimana, bisa baca buku sehalaman, baca dulu aja. Mau baca buku, mau baca itu apa, yang penting itu tuh harus ada hal yang masuk gitu, hal yang positif buat teman-teman semuanya. Misalnya kita sore itu kita bisa buat olahraga, misalnya nanti asal itu olahraga. Kemudian kita buat hal yang lain, misalnya kita mau percobaan atau apa nih, eksperimen. Kalau misalnya Auji kan misalnya nanti untuk buat olahraga nih, latihan karate. Kalau Tiara kan bisa, kita mau cari masalah atau cari kita buat jurnal, tapi bisa juga gitu. Udah banyak masalah. Sampai gitu kan. Misalnya malam itu bisa dibuat kita mau kerja atau ngajarin apapun bisa, gitu kan. Tergantung kitanya nih, mau nyempatin waktu buat kita tanggung jawab, buat kita itu kayak berdedikasi, buat kita konsisten di yang kita suka gitu. Yang paling penting itu jangan sampai kita tuh coba sekali terakhirnya tuh enggak gitu kan. Jadi kalau misalnya akademis itu lebih ke kitanya gitu kan. Mau kita tuh mau meluangkan waktu, mau kita bertanggung jawab, mau kita itu meluangkan waktu itu buat kita gitu kan. Bukan buat orang lain, buat kita sendiri. Nanti kedepannya biar kita dapat sesuatu yang kita dapat seperti itu sih. Terasa banget ya time manajemennya. Iya, emang itu sih. Lebih baik mencoba ya daripada gak sama sekali ya. Nah itu benar. Cukup mungkin apa ada lagi? Cukup. Kita next ke Fauji. Oke, ini gimana ya? Pastinya ya transisi gitu dari SMA ke masa perkuliahan sangat berat gitu. Saya juga mengalami gitu. Jadi kita juga kayak di SMA kan cuma kayak sekolah buat tujuan akhir ujian kan untuk masuk perkuliahan atau kemana saja. Nah jadi kayak untuk transisi dari SMA ke perkuliahan itu memang harus ini gitu kayak perlahan gitu setelah waktu gitu kan. Nah jadi kayak untuk menyeimbangkan antara akademis dan bakat tadi juga, jadi Asaki bilang kan apapun harus dilakukan gitu maupun apapun juga kan. Jadi kayak misalnya kita juga kan tidak boleh kayak inilah terlalu berlebihan ke sesuatu, tapi harus balance juga kan. Yang pastinya kita di akademis juga harus tetap mengikuti gitu. Jangan sampai kita fokus terhadap bakat tapi kita meninggalkan gitu. Yang mana harus kewajiban kita sebagai mahasiswa gitu kan. Yang pastinya kita juga pastinya tadi juga gitu. Misalnya kita dari fokus ke bakat tapi ini ketinggalan, nah, sama aja gitu kan. Seperti buat apa gitu kan kita juga di sini berkuliah gitu, apalagi kita sebagai jurusan manajemen gitu yang pastinya harus bisalah mengolah dalam manage ini gitu. Oke.
Jadi intinya harus seimbang ya Iya. kita, dan gak jauh juga ya, harus bisa manage gitu ya. pastinya. Oke, kita lanjut ke Tela. Boleh. Mungkin kalau ngobrolin keseimbangan gitu ya, ya jelas ini penting banget karena saat ini banyak banget orang yang ngejar prestasi tapi aktivitas lain dilupakan gitu. Ya prestasi penting gitu, tapi aktivitas lain juga penting. Ada juga yang memang terlalu ngejar dunia sampai akhirat dilupakan. Kok jadi ceramah ya? Jadi segalanya memang harus seimbang gitu, terapin prioritas. Kalau kata dosen saya, karena kita harus filosofis ya manajemen, dosen saya bilang hidup itu harus set and reset gitu, jadi sesuaikan dan sesuaikan lagi gitu. Dan kalau bisa pakai juga fungsi manajemen di dalam hidup kita, terapin plan do check gitu. Ya kita di sini sama-sama evaluasi diri aja gitu ya, apakah kita emang udah seimbang atau belum gitu. Dan di sini saya juga belum ngerasa seimbang gitu. Cuma kalau saya membagi waktu, biasanya kalau siang saya fokus ngejar akademik saya gitu. Ya mulai dari kuliah gitu, ikut UKM, organisasi dan sebagainya gitu. Nah ketika malam nih, aku mulai fokus gitu ngerayu Tuhan saya untuk wujudin mimpi saya gitu. Nah kalau misalnya orang lain malam itu tidur gitu, aku bisa tidur cuma 3-5 jam aja sehari. Dan sisanya emang dipakai nulis gitu. Iya, jadi fokus untuk ngejar mimpi aku gitu. Jadi emang menulis menyenangkan itu. Oke. Untuk istirahat 3-5 jam itu berpengaruh gak sih sama fokus ya Ella gitu dalam mengerjakan gitu? Ya, Itu kurang atau mungkin lebih atau cukup? kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya cukup aja gitu. Tapi kalau menurut kesehatan itu bentuk pendoliman terhadap diri gitu ya. Karena emang kan itu nggak cukup sebenarnya untuk istirahat. Tapi kan kita harus memaksimalkan apa yang kita punya gitu. Karena gimana ya, ketika misalnya kita terlalu menunda-nunda waktu, maka sebenarnya kita juga akan ketinggalan gitu kalau kita lihat sisi logisnya seperti itu. Udah sih. Oke, berarti jawabannya itu gak jauh-jauh dari karena kita manajemen people gitu ya. Time manage juga, terus tadi ada plan do check juga. Nah, itu emang harus di-highlight juga oleh Menlips nih. Nah, iya, ini sayang banget ya, pertanyaan terakhir banget ini. Tapi sebelum ke closing statement nih, mungkin dari misalkan dari Kak Uji mau nanya ke Asaki atau Teh Ella ke Asaki atau Asaki ke Teh Ella atau ke Uji gitu, boleh. Kita diskusi aja, enjoy aja. Oke. Saya dulu. Boleh. Boleh. Ya, jadi pertama ke Asaki dulu ya. Oke, boleh. Asaki gitu kan. Iya. Saya juga ikut gitu kan, kayak beasiswa, terus kayak program kampus merdeka. Nah, yang baru ini kan baru peluncuran MI apa? Nah itu cukup juga kan, kayak saya juga nggak mau juga ikut, tapi sayangnya tidak masuk gitu waktu kemarin. Nah Kak Sagi kan tadi udah menjelaskan gitu kan. Nah saya juga baru ngeh gitu, oh berarti saya salahnya di mana gitu kan. Nah gitu berarti Asaki gitu gimana gitu caranya biar program yang saya ingin tuju gitu bisa goal lah gitu. Oke, siap Kak Uji nih, boleh jawab ya. Jadi kalau misalnya sependek pengetahuan Saki gitu ya, Saki udah coba-coba kayak gitu pertama kali. Nah, kegagalan Saki itu waktu pertama kali kenapa sih selalu gagal? Karena kenapa? Diri Saki itu masih merasa udah bagus, udah merasa benar, dan udah merasa wah ini udah pasti bakal. Nah itu tuh sebenarnya hal yang salah. Yang benar itu pasti itu harus tahu, kita harus juga riset dulu. Kayak tadi kan, jadi harus riset, terus cari tahu dulu gimana sih cara orang itu lolos. Jangan sampai ya tuh kita udah coba tapi kita nggak tahu kan, siapa tahu kita tuh bikin standar sendiri, standar orang lain kan nggak tentu ini mau berapa kurang bagus gitu kan. Nah kayak gitu. Yang pertama itu cari orang yang pernah lolos gitu kan, terus tanya, terus lihat aja gitu kan. Setelah itu amati dulu terus kita tuh coba sedikit hal-hal yang ini tuh sesuaikan dengan kita. Usahakan kita itu harus sesuaikan dengan yang kita tadi tuju itu, beasiswanya apa, yang diinginkan itu apa, terus yang dibutuhkan si beasiswa itu apa. Kita itu harus seolah itu jadi orang yang sosok jadi penyelamat gitu ya, sosok yang datang jadi pahlawan ketika orang itu butuh gitu. Jadi ketika si hal-hal yang misalnya ini kurang bagus nih kayak gini ya, kita cari nih yang orang-orang yang pernah, kita perbaiki dari si CV-nya kayak gimana, apakah CV kita tuh emang kurang standar di sana, apakah kita tuh emang
bagus tapi emang kita tuh gak ada yang menjual nih gimana. Terus administrasinya nih apakah ada yang kurang lengkap? Ketika orang-orang kan kita saingan banyak nih. Orang-orang pakai yang mana misalnya nih, dari surat-suratnya, dari kayak gimana. Jangan sampai itu sama kayak orang lain, terus orang kita tuh gak ada bedanya, jangan sampai gitu. Usahakan itu ada sesuatu yang emang, wah ini tuh ada orang beda dari orang lain. Nah ketika kita udah lolos administrasinya, ketika wawancara, buatlah diri kita itu seolah beda dari yang lain. Gitu sih kalau misalnya biar lolos itu. Terus buat MSIB kayak gitu, Nah, itu. terus coba gitu. Kalau misalnya MSIB kayak gitu, utama itu jangan gagal. Oh gagal nih, gagal, gak apa-apa. Kita tuh cobanya banyak. MSIB kan gak kesempatan itu bukan cuma satu ya, sampai coba itu berapa. ya. Jadi udah coba aja pokoknya semua ada kesempatan, mau tiap semester atau berapa kali semuanya, kita coba semuanya. Nah, dengan cara apa? Jangan tadi sebelumnya, jangan sampai asal-asalan coba, ternyata tidak berkualitas. Yang penting kan tadi kata saya juga kan, harus yang penting itu kualitas bukan kualitas, itu sih. Jadi kualitasnya diperbaiki sambil kita juga mencoba lebih banyak gitu. Jadi kualitas lebih banyak, terus kualitas juga lebih banyak. Jadi bakal kesempatan buat orang juga lebih banyak gitu. Karena Fauzi sudah terjawab. Sudah. Siap. Mungkin akhirnya misalkan mau ada yang ditanyain ke Ella gitu atau sebaliknya atau gimana? Udah cukup 3 SKS. Terus kalau udah lumayan jelas Ya, banget ya. sudah ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, sayang sekali ya. Waktu kita terbatas banget gitu. Aku mau nanya, berdasarkan dari pengalaman teman-teman, apakah ada pesan ataupun nasihat nih buat Mentips di sana yang pengen teman-teman bagikan? Boleh dari Siapa Ella dulu? dulu, ladies first. Oke, ladies first. Oke, mungkin pesan aku buat teman-teman di luar sana yang tadi udah sedikit banyak dengerin pengalaman aku yang kontroversi mungkin ya. Dan mungkin pesan aku di saat dunia memang semakin kompleks, di saat tidak seirama, satu hal yang bisa kita lakukan, bersikaplah dengan bijak. Berani terbentur untuk terbentuk, karena bagaimanapun kegagalan di dalam menulis ini hanya perlu direvisi dengan mood yang baik, tidak perlu menjadi ironi. Dan di balik semua itu kita harus juga menyertakan strategi mengelola ekspektasi, karena bagaimanapun manusia itu terkadang tidak bisa mengelola kadar kebermanfaatan dari suatu usaha yang kita lakukan gitu. Tapi di balik semua itu semoga Allah membalas semua kebaikan kita. Itu saja sih, terima kasih. Amin. Boleh dari Kak Puji? Oke, dari saya sih, saya juga kan sama-sama masih belajar kita juga kan. Tapi kalau kita gitu ingin mencapai sesuatu, maka kita juga harus benar-benar dalam itunya gitu. Jangan sampai kita mendengar dari orang lain gitu, sampai yang bikin mental kita sampai ngedown. Nah, itu sebenarnya kayak jangan gitu. Jadi kita harus benar fokus gitu, apa yang kita ingin capai gitu. Maka ketika kita di situ berfokus, kita di situ belajar terus dan berdoa gitu, maka insya Allah gitu bakal ada jalannya. Cukup Kak Puji? Cukup. Oke, next untuk Asya. Oke, untuk semua ya nonton pastinya nih ada pesan. Pokoknya lakukan apapun yang kalian suka. Yang pasti cintai, yang tadi kan kata Tela. Kemudian juga konsisten, yang tadi kata Kak Oji. Pokoknya lakukan sebaik mungkin. Kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita pilih dan ambil risiko ketika ada kesempatan yang datang. Karena ketika kita ambil risiko, kita akan berkesempatan untuk menang. Seperti juga kan saya juga suka ngobrol-ngobrol sama teman-teman Saki dan semuanya, dan juga memberi saran, dan juga ada dapat quotes nih dari sosial media. Yang pasti ini karya pertama kalian bakal jelek, terus konten pertama kalian bakal jelek, tulisan pertama kalian bakal jelek, apapun pertama kali yang kalian lakukan pasti bakal jelek. Namun kalian gak akan ada di titik bagus kalau kalian belum melalui namanya langkah pertama. So put your ego aside and start now. Mulai aja dulu, jangan takut untuk mencoba. Oke, tepuk tangan buat kita semua dong. Mungkin karena waktunya sudah terbatas nih ya teman-teman, mungkin kita bisa melakukan pertemuan private mungkin ya. Oke, siap. Oke, nah buat Mentips juga nih, tadi sudah beberapa dijelaskan juga dari teman-teman kita gimana sih cara mereka itu
melewati tantangannya sampai mereka juga bangkit tuh dari yang lama tantangannya, dan mereka juga pernah down dan tidak terus-terusan lurus, tidak terus-terusan di atas, pasti mereka juga ada kalanya di bawah. So buat Memphis, jadikan ini suatu motivasi dan juga inspirasi buat teman-teman sekalian, dan sampai jumpa di ngomen selanjutnya. Say goodbye. Bye.